Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dan kali pertama aku menyaksikan sidang terbuka promosi doktor Promopendus Haji Asqalani pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Nah teman-teman, karena baru kali ini aku akan mengabarkan kepada kalian. Tentu saja yang kukabarkan ini belum tentu semuanya pas. Namun baiklah, akan aku coba narasinya sebagai berikut. Fakultas Hukum Universitas Borobudur mengadakan sidang promosi doktor. Ini merupakan tradisi dalam studi keilmuan. Dalam tahap akhir studinya, para mahasiswa melakukan sidang tahap akhirnya untuk memperoleh gelar. Penyelenggaraan sidang terbuka promosi doktor kepada Saudara Haji Asqalani sebagai Promopendus. Sidang dilaksanakan secara langsung Universitas Borobudur, yaitu pada hari Kamis 23 Januari 2025. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Promopendus Haji Asqalani mengangkat disertasi dengan judul Reformasi Kewenangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah dalam konsep NKRI. Teman-teman, pemaparan oleh Propendus sebelum kemudian dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari penguji yang disampaikan lebih kurang 15 menit sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang. Sidang promosi doktor ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Borobudur. Seperti sidang pada umumnya, setelah sidang dibuka, ketua penguji menanyakan kesiapan Propendus serta meminta Propendus berdoa terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan. Kemudian teman-teman diikuti pembacaan biodata oleh sekretaris sidang. Sidang promosi doktor ini dilanjutkan dengan paparan Propendus terkait poin-poin singkat dari disertasi yang diangkatnya. Oh ya teman-teman, bila di S1 kita kenal dengan skripsi, di S2 dengan tesis, dan di S3 adalah disertasi. Baik teman-teman, langsung saja kita dengarkan tanya jawab yang sempat saya rekam dari penguji ke Promopendus berikut ini. Selamat menyaksikan. Nggak ada bulan itu ya, cuma guyon aja ya. Nanti yang belum pernah ikut ujian terbuka ini nggak mau datang lagi ya. Jadi pada hari ini namanya sidang promosi. Kalau sidang promosi itu mempromosikan, ya, jarang nggak lulus lah ya, kira-kira gitu ya, biar nggak deg-degan. Karena di ujian tertutup beliau ini sudah kita bantah. Hari ini tinggal pestanya saja. Tapi kalau dilihat tadi waktu beliau menutup tadi, sebetulnya kayak orang pidato. Apa nih berhumor ini tidak masalah, saya nggak tegang gitu ya. Gitu ya. Nah, sekolah ini kan kalau di luar banyak humornya. Mungkin karena gugup ya. Ya, saya pengantar dari PDIP dulu, kalau pernah dengar nama Gantaka itu saya bimbing sekjen PDIP Sumsel dulu ya. Ketua DPRD Sumsel dulu ya. Itu sebelum ujian dia telepon saya 4 kali temunya saya. Padahal pimpinan banteng gitu ya. Oke ya,
Jadi jangan khawatir, ini untuk menunjukkan bagaimana menyampaikan yang ilmiah yang berat ini itu bisa dipahami oleh banyak orang yang hadir di sini, yang awam misalnya. Ya. Saya menghargai sekali karena tidak banyak kepala daerah itu yang mau menjalani proses seperti ini. Yang berat sekolah itu kan proses, yang berat itu jadi mahasiswa. Kalau jadi dosen mau semua, nah jadi mahasiswa ini berat. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang lain juga mengikuti Pak Sulani dia di Tuntas Borobudur ini ya. Amin. Nah, kebetulan saya ini disuruh ngajar sini juga katanya sekalian dikasih tahu. Gitu. Nah, jadi ada dua hal sebetulnya dari disertasi yang panjang ini, tentang propendus. Pertama, saudara bicara sistem pemerintah daerah. Ya, yang kedua, saudara bicara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin bisa diuraikan kepada kita yang hadir ini. Sebenarnya apa problem sistem pemerintahan daerah? Ya, problem sistem pemerintahan daerah di era otonomi. Jika saudara merasa perlu mereformulasi itu, saya bantu saudara jelaskan kepada kita problem itu dari tiga aspek: aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Saya yakin ketiga aspek itu saudara uraikan di dalam disertasi yang tebal itu. Ya, tiga hal itu saja. Baik, terima kasih Prof. Izin kami menjelaskan bahwa dalam perjalanan yang panjang, karena saya juga sebagai kepala daerah 5 tahun, jadi saya merasakan langsung apa yang menjadi problem yang disampaikan Prof kaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena perlu kita ketahui secara kelembagaan bahwa kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten kota ini sama-sama kepala daerah, tapi ada provinsi dan ada kabupaten kota. Problemnya di dalam pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara langsung seperti yang baru sudah kita lewati ini, sehingga di dalam pemilihan kepala daerah tentunya kepala daerah provinsi dan kabupaten kota, bupatinya, wali kotanya punya visi-visi masing-masing, bro. Di dalam visi-visi itu pasti tentunya ada program yang mereka susun sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Nah, di sini salah satu yang menjadi kendala ketika gubernur, bupati dan wali kotanya tidak satu partai, atau ketika bupati dan gubernur dan bupati beda visi-misi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan di daerah. Di dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ada ketidakmerataan, ketidakadilan yang dirasakan oleh teman-teman kepala daerah kabupaten kota terhadap gubernur yang tentunya mungkin tidak satu partai, mungkin tidak satu visi. Ini salah satu problem yang terjadi. Dan yang kedua kaitan dengan keuangan. Sama kaitan dengan kelembagaan tentunya akan berkaitan juga dengan keuangan. Ada yang namanya keuangan bantuan gubernur dan juga ada bantuan gubernur secara khusus. Tentunya bagi mereka yang tidak sejalan dengan gubernur, jangan pernah berharap untuk mendapatkan pembagian kue pembangunan kaitan dengan bantuan gubernur. Itu masalah keuangan dan juga kaitan masalah pajak. Dan perlu kita ketahui juga bahwa provinsi ini gubernur, dia tidak punya wilayah khusus yang mereka tangani. Karena semua daerah kabupaten kota ini ada kepala daerah masing-masing, ada DPRD-nya masing-masing, ada kepala dinas dan kepala badannya masing-masing, sehingga gubernur itu sering terjadi perselisihan paham terhadap kabupaten kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota yang ada di kabupaten kota di negeri yang kita cinta. Dan ini terjadi bukan hanya di Sumatera Selatan, namun Permendus
meneliti di Sumatera Selatan. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan tentunya kami sepakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ini adalah salah satu sebagai partai bangsa kita agar tidak terjadi pecah belah, integrasi bangsa dan negara. Terima kasih, Prof. Apakah yang saudara maksudkan itu juga problem di dalam pemberian bantuan gubernur misalnya? Iya, Prof, betul. Gitu ya. Betul. Ya, Tapi tidak untuk di Banyuasin, Prof. Ya salah satu. Gak usah takut-takut lah. Berapa bantu untuk Banyuasin 2024? Kalau Banyuasin karena 2024 saya tidak menjabat lagi, Prof. 2023? Kalau 2023 lebih kurang 96 miliar, Prof. Ya. Dan Banyuasin, Prof, saya sampaikan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dapat bantu gubernur terbesar ketiga di Sumatera Selatan. Karena kita adalah hubungan baik dengan Pak Gubernur. Ya kan? Arahnya tuh takut-takut nanti sampai ke gubernur ya. Siap, Bro. Nggak masalah ya, karena yang di atas itu ada yang 200-an. Ya, saya walaupun di Jakarta saya ikutin juga. Ya. Siap, Bro. Memang problemnya tentu bahas halus saudara tadi kan soal visi-visi. Betul, Bro. Beda partai. Ya. Betul, Bro. Itulah problem kita. Bukan hanya problem di kepala daerah. Ya, hampir di semua lembaga, institusi itu luar biasa. Betul. Saya kebetulan 5 tahun Ketua Ombudsman Republik Indonesia itu ngurusi birokrasi kita. Ya, jadi problemnya itu nanti dirubah peraturan ya karena orangnya. Saya nggak kasar tadi sama Prof. Faisal juga bilang, kenapa saya pernah ditanya apa problem Indonesia? Indonesia ini problemnya orang Indonesia tidak serius jadi manusia. Kalau dia serius, masih profesional semua. Dari tukang cleaning service, ini kadang-kadang supir mempersoalkan gaji majikan, anak buah mempersoalkan gaji bupati. Repot itu. Nyela-nyela. Ini yang terjadi. Kepala dinas dipersoalkan oleh bawahannya yang memang bukan kewenangan dia. Sebenarnya itu. Jadi tambahan juga, saudara Prof. Endro sebagai kepala daerah, bagaimana mengubah mindset dan mental itu. Kita rubah sistem apapun, kalau mindset sama mental tidak berubah, begini terus masalah. Ya, kira-kira begitu ya. Kan bahasa halus saudara tadi. Walaupun beda partai, apa masalah? Oh, semuanya membangun daerah. Ini kan problemnya itu ya. Walaupun tentu secara ilmiah kita mencoba mengatasi persoalan. Baik ya, tadi mungkin belum diuraikan soal SDM ya, tidak apa-apa. Karena waktunya terbatas. Yang kedua, saudara bicara NKRI. Kenapa? Dalam berbagai kesempatan orang bicara NKRI. Ada yang juga bicara NKRI harga mati. Kenapa? Coba. Saya tanya yang umum. Iya, karena ada kekhawatiran kalau tidak NKRI terjadi desintegrasi bangsa, akan terjadi perpecahan, terjadi negara-negara bagian yang ada di negeri. Ini saya kira yang menurut pendapat Prof. Endrus mendapatkan jelaskan, Prof. Tidak ada kekhawatiran sehingga kita punya kesepakatan bersama sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ini untuk tetap dimantapkan, untuk tetap dijadikan kesepakatan bersama sebagaimana aturan itu, Prof. Jawaban pimpaknya ya. Menurut saudara, apa ancaman ya yang paling krusial, paling nggak krusial lah terkait dengan NKRI? Ancamannya apa sih? Apa problemnya sehingga mengancam NKRI? Ya sebenarnya kalau secara ilmiah, kalau kajian Prof. Endrus, Prof, sebenarnya kalau ancaman secara serius sebenarnya tidak ada, walaupun negara bagian
perlu kami sampaikan itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ini adalah kesepakatan bersama sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita pegang teguh aja. Jadi ancaman ada kekhawatiran sehingga kita ada ketakutan akan terjadi perpecahan di negara ini, sehingga negara Indonesia yang akan terjadi terpecah dan terjadi negara bagian seperti itu. Ya, ancaman utama itu ketidakadilan. Ketidakadilan. Kalau kesejahteraan, sistem apapun negara, ya, mau komunis, liberal, selalu menyatakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kesejahteraan itu tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, keadilan itu tidak hadir di tengah masyarakat, yang dipertontonkan itu adalah ketidakadilan, itu akan bisa menciptakan disintegrasi. Kalau saudara pernah baca bagaimana di daerah perbatasan dari Malaysia, berapa banyak orang mau pindah warga negara hanya karena fasilitas publik sehari-hari yang tidak sesuai dengan negara tetangga. Jadi kalau disintegrasi itu akan berlakukan minimal tarif dulu, tarif yang tinggi pada negara-negara yang masuk dalam negeri. Ini berpengaruh terhadap kita. Kalau dia negara-negara BRICS itu memainkan kekuatan dolar, dia akan memperlakukan tarif 100%. Kan? Kalau kita bicara yang lebih serius NKRI, ya sedikit banyak. Tonjolkan adalah usaha merehabilitasi korban. Ditanyakan bagaimana sikap yang ideal untuk dilakukan restoratif itu kepada pelaku. Menurut hemat Promopendus bahwa restoratif itu adalah usaha mendamaikan, itu perlu dilakukan usaha mediasi kepada pelaku tindak kekerasan ini tadi agar mereka bertanggung jawab dengan tindakannya. Nah, untuk supaya mereka bertanggung jawab terhadap tindakannya itu tadi, karena bentuk tanggung jawab itu tadi mereka harus bertanggung jawabkan. Pertama, pasti melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, orang tua. Nah, terhadap pelaku itu diberikan pelajaran, diberikan penyadaran kepada pelaku tindak pidana bahwa akibat dari perbuatan yang mereka lakukan itu berimplikasi kepada akibat hukum. Oleh sebab itu, mereka diarahkan, direhab, diperbaiki, diarahkan, dibina supaya mereka sadar. Yang dilakukan juga melibatkan orang tuanya, pihak sekolah, dan pihak-pihak lain termasuk masyarakat. Terhadap ini terhadap tindak pidana yang ringan dan sedang. Akan tetapi terhadap pidana yang berat seperti pembunuhan dan pencabulan itu hemat Promopendus perlu dilakukan hukuman, ya, tindakan hukum, ya, sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Itu. Terima kasih. Jadi untuk yang ringan dan sedang saja. Baik, cukup Prof. Satiko, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. D. Selanjutnya Prof. Abdullah Sulaiman, silakan, tidak lebih dari 10 menit. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Warek 2 Propendus. Memang menjadi Tidak, Prof. Jadi sebagai kepala daerah, karena saya 5 tahun menjabat, kalau itu terjadi di Banyuasin, saya yang bongkar, Prof. Dan tidak akan terjadi di Banyuasin. Kalau Promopendus ini kan kagak ngomongnya karena tidak terjadi. Nah, saya tadi peran pengawasan kepala daerah terhadap penerbitan sertifikat, mau itu hak milik, hak guna bangunan maupun
Izin Bro, sebenarnya ini adalah wewenang dari BPN Bro. Jadi untuk di daerah sebenarnya tidak ada kewenangan kecuali di dalam proses pensertifikatan maupun HGU. Peran pemerintah daerah itu melalui pemerintah desa dan kelurahan dan camat itu hanya membuat SPH Bro. Untuk bupati itu tidak ada Bro. Jadi sebenarnya ini yang menjadi salah satu persoalan di dalam penulisan disertasi Permendus yang kami paparkan ini, bahwa ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dan ini harus dipertegas, diperjelas peranan kepala daerah kabupaten kota sebagai daerah otonom. Jadi otonom yang dimaksud di sini, Permendus jelaskan di sini Bro, kaitan dengan pertanyaan Bro, bahwa otonomi daerah ini hanya slogan Bro. Jadi sebagaimana konsep otonomi daerah yang diamanatkan di dalam undang-undang, sesungguhnya itu membias setelah di kabupaten kota. Bayangkan apa yang disampaikan Prof kaitan dengan HGU, kaitan dengan sertifikat, itu tidak ada sama sekali kaitan dengan pemerintah, terutama dengan bupati, kecuali untuk pembayaran PBB-nya. Jadi kita dilibatkan di situ Bro. Itu pun kalau di perusahaan PBB-nya diambil pemerintah pusat Bro. Kalau kabupaten kota itu hanya untuk masyarakat. Jadi ini juga ketidakadilan yang kami rasakan di kabupaten. Makanya konsep yang kami tawarkan ini bahwa kabupaten itu betul-betul diberikan hak otonom sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP PPR nomor 14 2015 dan tentunya Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 1 tentang memberikan landasan konstitusi pada daerah untuk mendapatkan otonom yang dimaksud. Ini semua dalam kerangka untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Bro. Nah, kalau otonomi ini diberikan seluruhnya, dipertegas berjelas di tingkat kabupaten kota, saya yakin pembangunan akan lebih cepat, pelayanan masyarakat juga semakin baik, dan pasti muaranya ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat Bro. Itu yang menjadi problem sesungguhnya yang menjadi Permendus tuliskan di dalam disertasi ini Bro. Terima kasih. Baik ya, terakhir ya, saran saya setelah jadi dokter ini ya, harus lebih melihat sesuatu itu. Ketika Anda bicara kayak sebagai kepala daerah, jangan mengatakan bukan kewenangan saya, nama saya kepala daerah. Ya, sebagai seorang dokter kepala daerah itu berarti seluruh urusan daerah itu urusan Anda. Bahasa Inggris itu cantel-cantel tuh Pak. Supaya jadi urusan saudara. Ya gimana? Ya namanya saja. Justru itu dalam tata negara harus bisa bedakan kepala negara atau kepala eksekutif. Kepala pemerintahan sama. Ketika Anda mengatakan kepala daerah tidak boleh apapun yang ada di wilayah Anda katakan tidak tahu. Apalagi harus sertifikat. Nanti kan nyebut perannya ada analisa, ya kan? Misalnya mengukur nih, saya buat sertifikat, mana tanahnya? RT-nya turun, ya kan? Kalau dia di kota misalnya lurahnya turun, siapa bilang itu bukan amanat saudara Permendus atau kepala daerah? Oleh karena itu tanggung jawab seorang kepala daerah untuk membina. Ngajak-ngajak jalan deh. Ya kan? Memastikan bahwa malam lagi. Betul-betul di jalan. Gitu loh. Bukan hanya kita di bidang. Malam lagi. Saya yakin nanti saya itu lagi malam jalan deh. Berapa dokter ini kan? Jadi sekarang bupatinya sudah dokter. Jadi mau ngikutin bupati agak susah sekarang. Malam lagi. Karena bupati udah dokter. Malam lagi bernyanyi. Saya berharap nanti ke depan agak lain nih. Bupati Banyuasin ini karena dia dokter benar ya. Amin, amin, amin. Dia kuliah, ya bukan dulu ada nih kalau kita dokter ditawarin, ya, terus dia bilang kalau mau jadi profesor sekalian lah kita karunin, asal nama ongkos, gitu ya. Kalau beliau kan jalanin betul ya, itulah pentingnya kita kuliah seperti ini. Ya. Dan saya yakin nanti akan
beda lah dengan apa yang diterapkan. Jadi pegang betul, saya setuju NKRI tadi betul. Kelemahan kita kadang-kadang bukan urusan saya. Jadi kalau ada kepala daerah, apa yang terjadi di daerah Anda, ya cari strategi supaya kejaksaan dalam tanda kutip bagian Anda, Kapolres dalam tanda kutip bagian Anda, dan tim dalam tanda kutip bagian Anda. Kalau nggak lepas sendiri nih. Pengalaman saya ya, tahu-tahu habis kepala dinasanya ditangkap itu, diperas ini, diperas itu, fakta kok. Bertanya apa dinas kalau saya bohong, tinggal dia terus terang apa enggak aja ya. Saya ini kalau tambah kasih kesempatan, nanti yang lain nggak dapat kesempatan. Jadi saya selesai aja lah kalau gitu ya. Sebelum pimpinan itu ngasih tahu saya selesai ya. Jadi itu sekali lagi terima kasih ya, dan selamat untuk semua yang hadir juga ya. Saya tadi jauh-jauh ya, kemana macan ya. Tapi tidak apa-apa lah, rasa-rasanya Pak Askolani pertama dan terakhir memang doktorin ya. Tahun depan tak ada lagi ya. Jadi hadir, bersyukur yang sempat hadir. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya Bapak Rektor Profesor Bambang Darmanto dipersilakan. Rektor. Selamat pagi Pak. Semangat Pak ya? Siap, semangat ya. Oke, ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan mengenai coba Prof. jelaskan perbedaan pengaturan desentralisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga, serta bagaimana idealnya menurut Prof. Fedus Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya yang akan datang, terus yang Anda maksudkan dalam merevisi undang-undang yang tersebut ya. Baik, terima kasih Prof. Kami jelaskan bahwa Undang-Undang 32 2004 dengan Undang-Undang 23 2014 ini ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat prinsip. Bahwa di Undang-Undang 32 di 2004 saya perjelas bahwa ada penjelasan secara tegas kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah di provinsi. Nah di sini ini persoalan otonomi daerah itu di daerah provinsi dibagi lagi di kabupaten kota. Nah di sini yang ketidakjelasan di situ Prof. Dan kalau Undang-Undang 23 2014 setelah saya kaji secara mendalam bahwa di undang-undang ini tambah tidak jelas, tambah kabur tentang otonomi daerah. Jadi tidak ada pengaturan spesifik apa provinsi peranannya ini, kabupaten peranannya ini, sehingga sini semakin kabur tentang konsep otonomi daerah yang dimaksud. Nah, maksud Permendus Prof di dalam reformulasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah di era otonomi daerah ini tentunya ada konsep yang jelas dan tegas terhadap pembagian kewenangan antara, yang paling penting kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Dan ini betul-betul dijelaskan karena kalau sistem otonomi yang pada saat ini yang tidak menurut Permendus yang tidak begitu jelas, ini akan mengabulkan tentang otonomi daerah sehingga terjadi perselisihan, terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten. Nah ini perjelas sehingga yang membuat permasalahan karena provinsi ini tidak ada wilayah. Ketika bicara provinsi Sumatera Selatan, ada persoalan pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Sementara Bupati bersama kepala dinas PU juga membuat perencanaan pembangunan. Nah, pernah terjadi ada program dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membangun jalan sama, sehingga ini menimbulkan persoalan hukum. Nah, ini salah satu contoh kasus yang kami dapat. Makanya ke depan konsepnya otonomi yang dimaksud bahwa otonomi ini betul-betul diberikan seluasnya di kabupaten kota, tidak di provinsi. Provinsi itu hanya fungsinya administratif, koordinatif, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap kabupaten kota. Sehingga pemerintah provinsi
boleh kita katakan bukan pemerintah daerah, tapi dia pemerintah wilayah yang menangani beberapa kabupaten kota, sehingga fungsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Dan saya yakin dan percaya kalau sistem ini kita jalankan, kita buat undang-undang yang baru kaitan dengan otonomi daerah ini, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan pada masyarakat, saya yakin, saya pastikan akan lebih cepat berkembang dan ujungnya menurut Prof. Konselor tadi kesejahteraan dan keadilan itu akan tercapai, Prof. Terima kasih. Oke, jadi revisi undang-undang itu diperlukan sekali ya untuk daerah. Oke, yang kedua, permasalahan pokok dari penelitian yang Anda tulis ini adalah pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Coba jelaskan kenapa diperlukannya reformulasi konsep otonomi daerah. Kedua, bagaimana menurut Prof. Fendus pemilihan kepala daerah nanti ke depan? Apakah Anda setuju dengan ditunjuknya langsung oleh pemerintah pusat sebagai perwakilan di provinsi, gubernur? Atau kedua, apakah kondisi DPRD masih diperlukan apabila otonomi daerah penuh oleh desa? Yang revisi Anda bahwa di dalam pembagian kewenangan tadi sudah saya jelaskan apakah secara singkat kaitan dengan Undang-Undang 23 2014 Prof, tentang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ini terjadi tumpang tindih sehingga terjadi ego sektoral, sehingga tidak ada kepastian. Jadi ini saya anggap memperlambat birokrasi, memperpanjang birokrasi yang seharusnya cukup di tingkat kabupaten, tapi harus melalui pemerintah provinsi. Dan tentunya ini kalau bahasa Palembang bertele-tele, Prof. Jadi makanya kita ambil ringkas, kita ambil cepat, ini diserahkan saja ke kabupaten kota. Jadi semuanya akan selesai di kabupaten kota. Jadi provinsi akan melakukan pembinaan. Dan tentunya pertanyaan kedua yang disampaikan Prof. Bambang kaitan dengan kaitan dengan pemilihan secara langsung. Jadi pemilihan kepala daerah itu hanya kabupaten kota saja yang langsung, Prof. DPRD-nya tetap untuk kabupaten kota. Namun untuk di tingkat provinsi itu cukup penunjukan saja dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan usulan dari DPR RI dan DPD RI yang mewakili dapil, Prof. Dan DPRD-nya tidak diperlukan lagi, Prof. Karena begini, banyak kasus yang terjadi bahwa DPRD provinsi itu tidak ada pekerjaan yang jelas, Prof. Karena pekerjaannya itu semuanya ada di kabupaten kota, sementara kabupaten kota ada DPRD-nya sendiri. Seperti baru-baru ini ada terjadi perselisihan buruh tenaga kerja di suatu perusahaan di Kabupaten Banjarmasin, yang masyarakatnya tenaga kerja itu dewan di DPR provinsi, sehingga DPRD provinsi menurunkan tim turun ke bawah. Nah, perusahaan tidak begitu patuh dengan DPR provinsi, ngapain katanya, dan tidak ada juga sanksi atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga perusahaan tidak takut dengan DPR pusat. Artinya apa? Artinya fungsi DPR pusat itu tidak begitu berfungsi, kalau lihat dari kasus yang kita baca. Sehingga mereka lebih patuh dengan DPRD tingkat kabupaten, karena ini ada rekomendasi juga yang akan disampaikan kepada saudara bupati, sehingga ini akan menimbulkan problem baru bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu takut. Saya seiring sejalan yang disampaikan Prof. Amsurian tadi, saya jujur, Prof, memang semua yang ada di wilayah hukum kabupaten itu tanggung jawab itu 100% ke bupati, Pak. Jadi yang lain itu hanya membantu tugas bupati. Tapi ada persoalan yang menarik sebenarnya, ini jika bicara tentang kaitan dengan makhluk yang bernama manusia juga. Ya kadang-kadang kalau camatnya, lurahnya, kadesnya yang keturunan dalam konteks Abu Jalal, Abu Lahab, Abu Damas, itu tidak laporan bupati, ini persoalan juga ini, Prof. Nah, jadi barangkali ini juga problem yang saya kira yang tahu sebagai bupati juga, ya bupati tidak tahu karena memang tidak ada harus laporan. Tapi sebagai aparatur pemerintah
pemerintah yang baik tentunya, apapun problem itu harus lapor dengan bupati. Kadang-kadang di bawah itu hanya melaporkan yang bagus-bagus saja, Prof. Nah ini problem juga dalam sistem kenegaraan di pemerintahan daerah tentunya di Kabupaten Sanusi. Terima kasih, Prof. Oke, selamat. Mudah-mudahan revisi undang-undang ini bisa dilakukan otonomi penuh ke desa Kabupaten kota. Kabupaten desa. Mudah-mudahan ini bisa cepat dibangun. Terima kasih Bapak Rektor. Kita perlu applause sekali lagi. Karena salah satu faktor yang menentukan kelulusan adalah dari applause-nya Bapak Ibu. Selanjutnya dipersilakan yang terhormat Profesor Dr. Ade Sabto. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya duduk di depan ini bisa melihat hadirin peserta yang mendukung secara moral terhadap Prof. Pedus. Tapi belum tentu Prof. Pedus melihat mereka itu. Coba balik lihat ke belakang, pendukungnya seperti apa. Oke, ya. Jadi walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang relatif ya sulit tidak diberikan, tapi Prof. Pedus didukung oleh sahabat gitu ya, teman-teman dari belakang. Baik, saya bisa mengikuti sepenuhnya di saat saya ikut menguji di forum ujian untuk, karena memang sejak tahun 2004 saya mengikuti terkait dengan otonomi daerah dan sudah saya sampaikan di dalam ujian tertutup. Tulisan saya yang jadi buku bisa diakses di Google itu adalah otonomi daerah, sebuah tez negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari kalimat itu pula ada di dalam disertasi Prof. Pedus maupun ada di dalam ringkasan ini. Ada ini ya. Jadi tesisnya itu di situ putarannya. Kemudian mengeksplorasi gagasan Prof. Pedus, ya. Saya berpikir sebenarnya yang didiskusikan itu level-level operasional, ya, kalau bahasa latinnya itu jus operatum gitu ya. Sehingga Prof. Pedus mempersoalkan kewenangan gubernur dan bupati seakan-akan tumpang tindih. Satu, kewenangannya sudah tumpang tindih, latar belakang partai yang mendukung berbeda. Tetapi itu bisa dipatahkan sebenarnya kalau sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai partai politik yang berasaskan Pancasila, tujuannya itu sama, yaitu pembukaan undang-undang Dasar 45. Di sana disebutkan memaju kesejahteraan umum, satu yang banyak. Salah, tak barakallah. Memajukan kesejahteraan umum. Waduh, dapat kita. Kata maju itu dari A sampai berikutnya. Jadi ada kemajuan kesejahteraan umum. Dan itu Kongres of Turun. Anda pekaji malam ini. Anda pengaji malam ini. HP itu. Oh, nah itu. Nah itu. Betul lah, masih ada Pak. Putung. Ini. Tetapi kita bergerak Oh.
Di dalam urusan tertutup saya ikut mendukung ya, mendukung banget gitu ya. Sampai kuping. Ini pandangan akademisian, bukan pandangan politisian, kan gitu ya. Kalau politisian nanti di luar kampus Anda bisa bicara, juga apa politik ya. Tetapi ini soal memunculkan paradigma berpikir seorang akademisian di kampus. Nah itu wilayahnya. Jadi saya sependapat iya ya kan gitu. Gubernur ini kan urusan administratif menurut pandangan saya. Ujung tombaknya itu komandannya itu kan di bupati kan, wali kota. Sehingga to improve the prosperity of the people itu tanggung jawabnya ada di bupati kan. Jadi bukan jadi tangan tuh. Semua yang terjadi, what's going on the negara itu bupati juga harus tahu sebagai kepala daerah maupun sebagai eksekutif. Nah, itu oleh sebab itu saya itu mendukung media dikatakan supporter ini. Sebaiknya memang gubernur itu sebenarnya atas pertimbangan dan perwakilan kan itu sepakat. Administrasinya macam ya. Kemudian saya turun ke bupati atau wali kota. Cuma persoalannya adalah ada persoalan yang harus dikritik. Ini apresiasi saya itu saudara Robert berani mengkritik ke dalam, sebagai seorang Robert yang berpikir logik ilmiah. Tapi kalau saya tanya latar belakangnya kan didukung oleh partai politik PDI. Jadi dua kaki ini di luar nanti di kantor sebagai bupati yang mendukung kan partai politik. Kalau di sini mendukung saudara ini sebagai akademisian. Ada dua posisi. Ada dua posisi. Pertanyaan saya, kalau Anda nanti sudah di kantor pimpin daerah, Anda posisinya sebagai akademisian yang mau mewujudkan gagasan ini atau mewujudkan pesanan pada politik yang benar. Yang udah beda tidak kor. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih yang kedua tentunya Dr. Ade telah mendukung gagasan saya untuk membuat formulasi sistem penyelenggaraan kewenangan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanyaannya sebenarnya mudah bro, tapi jawabnya agak sulit. Jadi tentunya antara sebagai seorang politisi dari PDI Perjuangan dan juga sebagai seorang akademisi sekarang insya Allah namanya adalah doktor. Jadi kalau bupatinya doktor, kalau kepala dinasnya nggak doktor, saya pikir nanti repot. Kasihan kepala dinasnya, ya, karena kualitasnya di bawah bupati. Jadi ya teman-teman yang datang hari ini, asal sudah mengambil formulir aja itu bisa direkomendasikan oleh Pak Bupati. Baru ngambil formulir tuh, belum kuliah itu. Tapi Pak Rektor juga bisik-bisik kepada saya. Kalau hari ini teman-teman yang ambil formulir itu dikasih beasiswa. Kalau yang S1 itu dikasih beasiswa per semester 3.500.000. Kalau yang mau kuliah hukum, jadi kalau teman-teman yang ekonomi teknik kembalilah ke jalan yang benar, ya ambil hukum yang benar. Itu Pak Rektor langsung dikasih per semester 3.500.000. Tapi kalau yang S3 cukup 10% aja, ya. Dan
ini luar biasa Pak Askolani. Sekali lagi saya sangat bangga Pak Askolani hari ini, mudah-mudahan putri-putri beliau bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang dokter. Tapi ada satu hal yang Bapak Askolani harus disegerakan, karena kita wisuda nanti, syarat yang ikut wisuda itu harus Pak. Kalau tidak ada yang harus itu Bapak nggak bisa wisuda. Saya nggak tahu gimana caranya Pak. Harus disegerakan supaya Bapak Askolani bisa ikut wisuda. Ya, tolong tamu undangan yang hadir pada ini dipikirkan Bapak Askolani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang buka ini berjalan dengan baik dan lancar. Juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Budi Luar Profesor Abdul Aziz Rifai SH.MH LMSI. Terima kasih yang terhormat Peneliti Dalam Institusi Profesor AB Sabtono SH.MSI, serta terima kasih pada promotor Profesor Dr. Faisal Sandiaga SH.MSI, co-promotor Dr. Ahmad Freddy SH.MSI, dan co-promotor Dr. Said Babitan SH.MSI yang telah membimbing Promovelus menjadi dokter hukum yang tegas, berani, dan bertanggung jawab. Dan bisa kita sebutnya the best leader in the future for Banyuwangi. Oke, dengan demikian selesai sesi pertama dan sidang ini. Kami dari tim penguji akan mengadakan penilaian dan break sementara. Untuk itu Perdana Promovelus bisa menunggu dan berdoa. Insya Allah hasilnya akan lebih baik untuk Anda. Dan sementara sidang diskurs. Untuk sementara Dewan Penguji akan menjalankan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Borobudur. Alhamdulillah hasilnya telah kita dapatkan, tertuangkan dalam surat keputusan rektor. Mohon izin dibacakan dalam keputusan rektor. Surat keputusan Rektor Universitas Borobudur nomor 12/SK/Romawi/2025 tentang Yudisium kelulusan promosi doktor ilmu hukum, nama Askolani, nomor induk mahasiswa 227304559 pada program pasca sarjana Universitas Borobudur. Rektor Universitas Borobudur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa saudara Askolani dengan nomor induk mahasiswa 227304559 dinyatakan lulus ujian program dokter. Lulus ujian program dokter hukum pada program pasca sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude. Dengan IPK 3,59. Luar biasa. Dengan predikat cum laude dengan IPK 3,69 ya. Jadi alhamdulillah gelar doktor sudah dan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana di depan kami menyaksikan pengumuman hasil disertasi sidang doktor ini. Doktor Askolani adalah lulusan yang ke-300. Selamat.
Ya, jadi pas di ke-300 gelar doktor. Sambutan dan pesan oleh Rektor Universitas Borobudur. Oke sobat, sampai di sini dulu aku menyaksikan sidang terbuka promosi doktor. Semoga video ini menambah inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.